mulut itu dekat dengan jalan nafas. Begitu dia infeksi bernanah, turun dia ke jalan nafas, tertutup jalan nafasnya. Itu yang mengancam nyawa bahaya. Berbahaya sekali. Itu yang emergensinya di situ. Jadi kita satu-satunya rumah sakit yang memiliki sebuah alat radiologi namanya CBCT, yaitu pencitraan dalam bidang radiologi dalam 3 dimensi. It was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir di podcast Unat Official yang selalu memberikan informasi yang informatif, edukatif, dan inspiratif untuk Anda semuanya. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Dan hari ini kita seputar kesehatan. Tapi kesehatan kali ini adalah kesehatan gigi dan mulut. Karena gigi dan mulut itu perlu kita jaga. Kalau kita giginya sakit, mulutnya juga nggak enakan, pasti susah tersenyum, pasti ya. Dan kali ini, alhamdulillah, saya sudah bersama narasumber kita. Ini adalah Dr. Gigi Harfidonismal, selaku spesialis bedah mulut dan maxillofacial. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Uni Deva, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat, ya, luar biasa. Seperti yang saya lihat, Dok, memang cerah sekali ya. Putih-putih sama dengan saya nih, Dok. Kita sehati ya. Alhamdulillah. Sehati, birunya juga sama. Alhamdulillah. Saya harap juga pemirsa juga sehati, selalu ngikutin podcast Unat Official dan dengerin bagaimana sih kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan ini Dr. Harfindo adalah dokter gigi. Beliau juga Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas. Beliau juga merupakan Ketua Persatuan Kedokteran Gigi Indonesia Cabang Padang, dan saat ini alhamdulillah udah menjadi ketua terpilih ya, Dok, Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maxillofacial Indonesia. Alhamdulillah, ini luar biasa, banyak sekali nih, Dok. Kan gurunya Unan. Gurunya Unan ya, Dok ya. Tapi ada satu lagi nih, Dok, juga selaku Ketua Divisi Kedokteran Gigi IMANI Prokami, yaitu IMANI adalah Islamic Medical Association and Network of Indonesia, Persatuan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia. Luar biasa, Dok, nih semuanya dokter semua nih ketuanya nih. Habis semua dokter. Mengamalkan ilmu yang didapat dari Unan, kita amalkan di organisasi. Alhamdulillah, saya senang sekali dan bangga sekali. Ini ketua loh, ketua persatuan. Justru saya terhormat hadir di sini. Iya, diundang oleh Humas Unan ini luar biasa banget. Jadi kita pun bangga mendapatkan narasumber yang luar biasa nih. Luar biasa. Juga. Dok, ini mengenai kesehatan gigi dan mulut ya. Orang kan kadang menyepelekan kesehatan gigi dan mulut. Kadang-kadang ya hanya sekedar gosok gigi 2 kali sehari udah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya ada cara perawatan yang harus kita lakukan secara intensif ya, Dok ya. Mungkin kata orang ya, kalau lagu di Megizat gimana, Dok? Lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi. Tapi saya, Dok, lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi. Begitulah sakitnya ya. Kalau sakit gigi, Dok, aduh itu malangnya. Udah pernah ya? Udah pernah ya, bisa. Oh iya, jangan lagi. Mungkin sekarang ini lagi terkena gigi sensitif, Dok. Oh baik, nanti kita tindak lanjuti nanti. Boleh. Senang sekali saya langsung ditangani oleh dokter gigi dan direktur RSG Unan. Bedah ya. Jangan dong langsung dibedah aja, Dok. Lihat dulu, Dok. Siap. Jadi kalau kita udah sakit gigi mungkin nggak ada yang nengokin kita ya, Dok ya. Kalau sakit yang lain-lainnya ditengokin gitu ya, malang sekali kalau orang sakit gigi ya. Kasihan sekali. Sakit sekali ya, Dok. Begitu pentingnya kita merawat kesehatan gigi dan mulut ya, Dok ya. Bahkan kalau giginya tuh sudah sampai infeksi akan menyebabkan kematian juga ya, Dok. Betul. Ini ngomong-ngomong kesehatan gigi, Dok. Sebaiknya sejak kapan sih kita harus merawat kesehatan gigi dan mulut ini, Dok? Baik, terima kasih, Nilifa. Sesungguhnya upaya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini sejak dalam kandungan. Seorang ibu misalnya yang lagi hamil seharusnya sudah memikirkan bagaimana tumbuh kembang organ-organ janinnya ini nanti ketika lahir itu baik. Salah satunya adalah organ gigi atau rahang gigi dan mulut begitu.
Nah, kita tahu dalam ilmu kedokteran itu di trimester 3 bulan pertama itulah organogenesis, pembentukan organ. Nah, disitulah sebenarnya ibu sudah mulai berpikir gizinya harus cukup, tidak boleh stres. Nah, apalagi nanti setelah lahir si bayi, tentu dia nanti akan mulai tumbuh gigi susu, gigi permanen. Nah, sejak itulah berkala kita rawat dengan baik. Jadi kalau seandainya dikatakan pas lahir saja itu kurang tepat, seharusnya sejak dalam kandungan. Karena beberapa pasien yang kami tangani juga di bedah mulut itu pasien bibir sumbing, itu sumbing itu sampai ke gusi, ke langit-langit, ke rahang. Jadi ketika, salah satu betul, ini ya, Dok, jadi sumbing ini terjadinya ketika dalam kandungan. Ya, dan ketika dia sumbing, gusinya dia giginya nggak bisa tumbuh, akhirnya terganggu lah fungsi pertumbuhan tumbuh kembang gigi dan rahang. Nah, ini untuk ibu hamil mungkin sarannya apa, Dok? Betul. Untuk merawat pertama janinnya yang bagus gitu ya. Ibu hamil itu setiap kasus bibir sumbing yang kami temukan rata-rata penyebabnya adalah karena gizi, kekurangan gizi. Jadi selama ibu hamil itu hamil sebenarnya gizinya harus tercukupi dengan baik, jangan sampai diabaikan. Kemudian yang kedua, faktor trauma ya, baik itu trauma psikis atau mekanis. Beberapa kasus yang kami temukan itu bibir sumbing itu beberapa orang tua itu mengatakan waktu hamil trimester pertama itu saya stres, Dok, macam-macam, ada masalah keluarga, suami selingkuh dan seterusnya, atau saya jatuh, Dok, saya sakit minum obat waktu itu. Nah, jadi fase 3 bulan pertama itu yang hamil itu yang prosesnya terganggu gitu, sehingga ketika dia akan membentuk rahang ada penyebab ini nih, gizi kurang, trauma, sehingga gagal lah pertumbuhan. Jadi ibu hamil harus gizinya sama psikisnya, emosinya harus dijaga. Nah, bibir sumbing itu bukan karena janinnya itu megang sering, bukan itu di janinnya itu di dalam itu mitos. Mitos ya, Dok, ya. Secara ilmiah sih betul. Nanti ibu hamil itu jatuh nanti anaknya sumbing gitu. Bukan gitu ya, Dok ya? Kalau jatuh betul, karena ketika dia ingin menyatu rahangnya atau gusinya tiba-tiba gagal karena ada benturan gitu ya. Itu betul, tapi betul, kalau iya, itu betul. Salah satunya ya, salah satu dari sekian banyak penyebab, tapi yang paling banyak itu gizi. Sama genetik ya. Genetik juga ada. Berapa persen, 10% itu gen di bawah dari ayah ibunya. Nah, kalau setelah lahir nih bayinya, Dok, apakah perlu dirawat juga mulutnya, Dok? Karena kan giginya belum tumbuh nih ya, Pak. Hanya nyusu aja, Dok. Ini gimana, Dok? Jadi sesungguhnya ketika lahir, upaya kita adalah mempersiapkan agar gigi susunya tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana gigi susu tumbuh dengan baik jika kebersihan mulutnya tidak baik? Maksudnya bayi itu ketika dia nyusu kan cairan susunya itu kan pasti melekat di mana-mana, tidak dibersihkan sama ibunya, tidak dibilas dengan air putih misalnya. Nah, itu tentu akan membuat infeksi ya, atau bisa jadi gangguan terhadap gigi susu yang akan tumbuh begitu. Dan itu juga mempengaruhi tumbuh kembang rahangnya nanti. Ketika dia akan tumbuh, rahangnya tidak kembang-kembang, gimana gigi mau tumbuh gitu kan. Nah, jadi memang setelah lahir, upaya yang paling penting itulah mempersiapkan giginya akan tumbuh sekitar umur 6 bulanan ya. Nah, itu gigi pertama mungkin nanti sudah mulai tumbuh. Mungkin cara pembersihannya gimana, Dok? Kalau untuk bayi, saya punya bayi 8 bulan ya. Betul. Mama muda ya? Mama muda. Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Mama Mud ya. Mama muda cantik. Mahmud Abbas itu mama muda anak baru satu ya? Benar? 1 atau 2? Udah 2. Oh, udah 2 ya. Jadi kalau bayi itu kita pakai kasa, kasa itu kita lingkari di jari kita. Kemudian bisa kasa itu direndam dulu di air hangat, diperas, terus lingkari jari kita. Mulai ketika si bayi tidur, kita sapu lidahnya sambil menjaga juga agar tidurnya juga tidak bangun gitu ya. Nah, itu rutin tiap malam sebelum tidur. Ya, rutin. Jadi setiap hari ya, Dok? Setiap hari ya harusnya, karena kan tiap hari menyusu terus. Berarti ibaratnya kayak gosok giginya ya, Dok? Betul, kayak gosok giginya. Karena giginya belum ada, berarti dengan kasa. Nah, ketika giginya sudah ada, mulai mungkin awal-awal gigi susu tumbuh itu masih dengan kasa. Tapi kalau juga udah lengkap semua gigi susunya, mungkin berarti kita siapkan dengan sikat gigi anak-anak yang halus, yang lembut, yang kecil gitu. Kita ajarin. Awalnya kita ajarin selalu. Kita ajarin dulu, nggak pernah langsung anak-anak itu bisa, bayi itu bisa. Kan yang untuk anak-anak ini susah nih, Dok. Yang 1 tahun udah mulai tumbuh giginya, terus kita pakai odol sedikit sebesar biji jagung. Sekarang ditelannya, Dok. Apakah itu aman sebenarnya? Kalau dalam jumlah tertentu sih aman ya. Tapi kalau setiap ini ditelan atau telannya sekali penuh odol itu yang. Tapi kalau yang saat sikat gigi. Khawatir seperti itu, Dok. Karena sering
Iya, ketelan juga kalau dalam jumlah kecil sih nggak apa, tapi yang kalau Oke. berlebihan dosis ini itu yang berbahaya. Oke, hati-hati ya dok Harus ya. hati-hati juga. Oke, ini dok untuk menggosok gigi ya, mungkin ketika kita sudah tumbuh gigi, sudah tumbuh gigi permanen ya dok ya. Betul. Apakah dengan cara merawat gigi dengan gosok gigi 2 kali sehari, apakah itu sudah cukup dok? Baik, sesungguhnya kesehatan gigi dan mulut ini dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya sikat gigi saja. Rajin pun sikat gigi, tetapi ketika giginya berjejal misalnya, kan udah dewasa nih ceritanya, berjejal, gampang makanan nyangkut, kemudian menjadi karang gigi, tentu harus dibarengi dengan upaya membersihkan karang gigi misalnya, karena makanan yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi pasti jadi karang. Iya. Nah itu nggak akan bisa dengan sikat gigi. Nah jadi bagi anak atau dewasa muda atau orang tua yang giginya berjejal, berarti di situ akan mudah terbentuk karang gigi. Maka harus rutin 6 bulan sekali bersihin karang gigi. Selain sikat gigi, kemudian makan makanan yang kaya serat, gitu ya. Karena makanan serat itu misalnya kita mengunyah buah apel misalnya, apel itu sambil mengunyah itu dia menggosok secara mekanis gigi kita sebenarnya. Sayur juga begitu. Pembersihan juga sebenarnya. Nah, obat kumur juga membantu. Tetapi semua tidak berdiri sendiri. Ada yang mengatakan, saya kan udah cukup 2 kali sehari, nggak perlu lagi lah pakai yang lain, bersihin karang gigi, minum obat kumur obat kumur, itu tidak tepat juga. Dia harus bersamaan. Begitu. Berarti nggak cukup ya kita cuma gosok gigi 2 kali sehari, pasti akan muncul juga karang gigi lama-kelamaan ya dok ya. Iya, itu nggak bisa dihindari. Itulah sebabnya kenapa rutin kita membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali. Karena dianggap semua orang tuh pasti, walaupun serapi apapun giginya, pasti 6 bulan itu terbentuk karang gigi yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Siap. Tapi ada juga dok yang terlalu perfeksionis nih. Mungkin pemirsa podcast juga pernah ngalamin ini ya. Mungkin biar steady di depan umum gitu ya, selalu gosok gigi, setelah makan selalu gosok gigi, padahal kita kan makan 3 kali sehari. Nah ini gimana dok? Apakah keseringan menggosok gigi itu juga tidak baik untuk kesehatan gigi? Sebenarnya gimana dok? Betul, jadi ada yang literatur yang mengatakan kalau berlebih lebih dari 2 kali atau berlebihan gitu dengan pasta yang mengandung fluoride itu juga akan merusak struktur gigi. Apalagi jika sering sikat giginya dengan teknik sikat gigi yang salah. Oke lah kalau betul tekniknya. Tapi ini tekniknya salah, tapi 6 kali sehari. Ya artinya nanti giginya abrasi, gusinya bisa gingivitis. Karena teknik sikat gigi yang salah akan menyebabkan gusi lebih mudah abrasi, gigi lebih mudah abrasi, gusinya lebih mudah terganggu ya, bisa meradang nanti kalau sikat gigi juga dengan tidak teknik yang benar. Ininya giginya sudah menipis gitu ya, bisa seperti itu. Betul, nanti malah cepat menipis, walaupun pada akhirnya akan menipis juga. Tapi yang biasanya nanti kita umur berapa baru menipis, ini udah cepat menipis di umur muda ya gitu. Emailnya. Nah ini terkait dengan gigi sensitif nantinya itu nanti ya dok ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya gigi sensitif? Karena kan giginya baik-baik aja nih kita lihat, tapi sebenarnya kalau makan ngilu sekali, kalau lagi makan es yang enak-enak yang manis-manis itu terasa ngilunya gitu. Nah ini yang penting bukan hatinya sensitif. Gigi ya, hatinya jangan sensitif dok. Ya, masa gigi udah sensitif, hati sensitif juga ya. Maka tadi dok saya nggak mau sakit gigi dok, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dulu tuh kalau sakit hati udah healing aja udah selesai dok. Tapi kalau sakit gigi semuanya marah ya. Kena limbah semuanya. Suami marah, anak marah, semuanya kena. Kena semuanya, Jadi gigi itu strukturnya kan ada email, ada dentin, ada pulpa. Mulai di lapisan kedua dentin itu sudah mulai ada persarafan. Apalagi di pulpa itu saraf utama. Jadi ketika dentin ini teriritasi, nah mulai di situ timbul sensasi ngilu atau nyeri. Nah artinya apa yang membuat dia terbuka lapisan dentin ini? Berarti kalau tidak karies atau gigi berlubang, berlubang berarti kan lapisan pertamanya jebol tuh. Akhirnya terbuka lapisan yang kedua yang dentin yang ada saraf itu, sehingga kena udara pun mengilu gitu. Nah berarti pastikan nggak ada yang berlubang, karena kan kita nggak bagus tapi sampingnya berlubang nggak kelihatan. Makanya perlu dokter gigi itu begitu, karena punya alat yang bisa mengidentifikasi lubang yang dari samping nggak kelihatan dengan kasat mata gitu. Karena kan masih dok saya udah cermin bagus gigi saya, ketika kita periksa samping-sampingnya ada karies, ada lubang yang bikin nyeri. Atau yang kedua kemungkinannya giginya benar-benar nggak ada berlubang, tapi mungkin gusinya turun. Jadi gusi itu ketika dia terinfeksi atau dia meradang oleh karang gigi, oleh apapun itu, dia nanti akan turun resesi gusi. Begitu yang ditutup gusi itu turun, nah lapisan itu udah lapisan dentin, misalnya akar. Nah sementum itu udah bukan lapisan dentin, maaf.
itu lapisan sementum namanya. Lapisan sementum itu juga sudah ada sensasi saraf di sana. Jadi ketika gusinya ini gigi, akar ditutup gusi kan normal. Begitu gusi turun ini kan terbuka expose, kena udara, kena ini, di situ lah ngilunya. Jadi pastikan nggak ada gigi yang berlubang atau gusi yang turun. Mungkin pengaruh gusi turun itu apa, Dok? Bisa jadi karena infeksi, atau bisa jadi karena teknik menyikat gigi yang salah. Itu tadi giginya salah gitu ya, dengan semangat tinggi, akhirnya gusinya resesi. Ini sebaiknya mungkin gimana, Dok? Teknik yang terbaik itu dengan roll. Roll itu berputar, terus sikat giginya juga yang fleksibel, yang soft ya. Nah, soft ya, apalagi kalau giginya berjejal tuh soft tuh harus tuh. Jangan medium, biasanya kalau medium itu agak kaku dia. Nah, jadi gerakannya memutar ya, Dok ya. Memutar roll atas bawah. Jadi kalau dulu kan kita begini itu udah salah, terus atas bawah. Nah, ternyata itu kurang tepat juga. Yang terbaru itu dengan teknik roll. Putar. Nah, dengan sikat gigi yang sesuai. Mungkin berapa menit, Dok, atau berapa kali diputar? Ya mungkin sekitar 3 sampai 5 menit lah. Tiap regio ya. Ya, gitu. Siap-siap, Dok. 3 sampai 5 menit semua regio. Maaf. Ini, Dok, kalau untuk gigi berlubang, ini perawatannya gimana, Dok? Ini udah berlubang nih, Dok. Ini gimana sih perawatannya? Kadang kalau masuk aja nasi putih aja masuk, luar biasa, Dok. Gigi berlubang artinya kita harus tutup segera lapisan dentinnya itu. Nah, tentunya dengan penambalan. Nanti dokter gigi akan menambal, tapi dibersihkan dulu, disterilkan dulu area yang berlubang itu, karena kumannya harus dihancurkan dulu, dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Begitu steril baru ditutup dengan bahan tambal. Bahan tambal yang memang sudah teruji, dia bisa kompatibel, biokompatibel, diterima oleh gigi. Berarti kalau udah berlubang solusinya ditambal ya, segera ditambal. Kalau ditunda, begitu lapisan pertama jebol, dia gampang untuk menjebol lapisan kedua. Begitu lapisan kedua jebol, dia gampang lapisan inti yang pulpa tadi, yang saraf utama. Kalau udah pulpa itu yang tadi lebih baik sakit hati, lebih sakit gigi, karena sakitnya itu yang. Ini untuk mencegah gigi sensitif maupun berlubang, mungkin jenis makanan atau pola makan yang berpengaruh nggak, Dok, terhadap kesehatan gigi? Multifaktorial. Pola makan berpengaruh karena makanan yang gampang, misalnya gampang dicerna oleh bakteri yang sifatnya manis, mengandung glukosa, itu kan gampang, apalagi kalau struktur giginya berjejal darah. Nah, itu makanan yang gampang tinggal di sela-sela gigi, kemudian dia juga mudah oleh bakteri di metabolisme oleh bakteri gitu. Itu akan gampang membuat gigi berlubang dan gusi nyeri gitu. Nah, kalau gusinya tadi ngilu, itu juga termasuk sikat gigi, teknik sikat gigi, dan mungkin pemeriksaan ini ya, karena ada faktor lagi yang ketiga, itu faktor sistemik. Ada orang-orang yang dia penyakit sistemik, misalnya penyakit jantung, penyakit leukemia, itu manifestasinya ke gusinya gitu. Gusi mudah berdarah, gusinya bisa resesi. Jadi pastikan dulu tidak ada penyakit sistemik gitu. Nah, jadi kadang ada beberapa pasien, Dok, saya udah bersihkan, udah semua dokter gigi saya datangi. Ternyata pas datang berobat ke penyakit dalam, ke dokter anak, ternyata menderita leukemia, menderita gangguan jantung yang manifestasinya ada ke rongga mulut. Berarti ngaruh juga ya, Dok, ya, kesehatan gigi ini. Betul. Semua jadi gigi ini satu kesatuan dengan tubuh secara umum, nggak bisa dipisahkan. Karena tubuh ini satu sel aja yang terluka, maka tubuh meresponnya secara sistemik. Gigi ini dikit aja, maka tubuh juga demam, tensi naik, ya kan? Ngaruh juga ya, Dok. Ngaruh juga. Ketika kita marah-marah sakit gigi itu tensi naik, nadi naik, nafas cepat gitu. Detak jantung juga cepat ya. Betul, detak jantung cepat. Nadi itu detak jantung cepat. Sekarang kan lagi tren nih, Dok. Kan makan makanan yang pedas-pedas, yang panas-panas gitu. Apakah sebenarnya baik, Dok? Terkadang kan lagi viral-viral nih, makan mukbang tuh yang panas-panas. Betul. Kalau yang panas-panas itu tidak direkomendasikan, itu mengganggu struktur gigi juga. Yang pedas-pedas gimana tuh, Dok? Yang pedas-pedas sih nggak ada masalah sih selama panas, nggak panas ya. Tetapi selama setelah itu sikat giginya betul, tekniknya betul, cara menyikat giginya benar. Nah, itu sih aman. Mau makan coklat pun, es krim pun, tapi dia rajin sikat gigi, tekniknya bagus, tekniknya benar. Nah, insya Allah nggak ada masalah. Jadi jangan sampai ditahan-tahan selera, aduh mau makan es krim, mau makan coklat, nggak bisa. Nanti gizi pun yang kurang. Lagi enak-enak, lagi panas-panas, langsung disantap. Iya, nggak boleh ya. Tidak ada rekomendasi. Tunggu dingin dulu ya, Dok. Tunggu dingin dulu atau setengah inilah kira-kira. Atau tidak terlalu hangat ya. Baru kita karena itu mengganggu struktur lidah, mukosa, langit-langit juga, nggak hanya gigi. Jadi semua yang kita masukkan itu yang mukosanya, lidahnya, gusinya juga terganggu kalau panas betul itu.
Terkadang kan ini anak-anak muda sering makan yang pedas-pedas, yang panas-panas gitu ya, kayak mukbang-mukbang itu kan lagi tren nih. Tapi ujung-ujungnya habis bikin konten-konten yang viral sakit gigi ya, Dok. Betul. Nah, selama mesti terjaga upaya pencegahan karies dan itunya baik ya, insya Allah sih lanjut saja boleh. Mungkin untuk segi makanan ini, Dok, apa sih yang bisa untuk menjaga kesehatan gigi, Dok, selain kita sikat gigi 2 kali sehari ini? Sebenarnya makan apa saja boleh selama kita tuh dibarengi dengan disiplin dengan teknik atau upaya membersihkan gigi dengan baik gitu ya, menjaga kesehatan gigi. Jadi sebenarnya makannya apa aja boleh, tapi tentu yang direkomendasikan tentu yang berserat ya. Dia saat dikunyah dia membantu tumbuh kembang rahang, dia juga bisa membilas makanan-makanan yang lain gitu ya. Kan kalau makanan berserat itu dia di dalam ketika kita ngunyah itu merangsang pertumbuhan rahang ya. Jadi yang lebih padat gitu. Jadi kami kasus bedah mulut itu adalah pasien-pasien 90% hampir pasien-pasien dengan gigi terbenam. Ditanya oleh pasien penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya karena rahangnya tidak berkembang. Ketika gigi bungsu akan tumbuh, rahangnya kecil, jadi dia tumbuhnya miring. Nah, penyebab rahang tidak berkembang itu karena makan-makannya lunak-lunaknya jadi kecil gitu, nggak mau padat gitu. Nah, orang Padang sih biasanya harusnya sih kan makannya rendang ya, dari kecil makan rendang. Kalau dulu sih kuliah di Bandung, orang suka bubur ayam. Jadi pasien yang paksi itu banyak sekali karena orang Bandung sukanya bubur ayam, jadi kan lunak. Kalau lunak itu kan ditelan dari kiri. Sementara rahang ini berkembang ketika dia bergerak. Nah, berkembang bagus tumbuhnya tuh. Makanya anak-anak kita nanti, anak-anak Uni Deva harus makan padat nih. Jadi jangan bubur aja, walaupun suka bubur ayam sesekali aja lah. Ini kita membahas juga terkait kesehatan gigi, Dok. Dengan minum susu apakah juga terbantu, Dok, untuk kadang kan terbantu minum susu juga terbantu tuh kan gigi itu butuh kalsium juga. Betul, kandungan yang dalam susu itu yang diharapkan membantu menyuplai gizi yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang gigi dan rahang. Hanya yaitu sedang bermata dua ibaratnya. Kalau minum susunya rajin tetapi upaya menjaga kesehatan gigi mulutnya diabaikan, tidak sama, maka nanti jadi masalah, jadi rampant karies. Misalnya pada anak-anak itu ada nursing battle karies namanya. Kariesnya disebabkan karena botol susu, karena dia ngadot terus kan. Jadi di mood apalagi pas tidur malam. Nah itu gigi-gigi susunya itu hampir semuanya karies. Gara-gara susu itu, bekas susu dotnya. Nah itu harusnya itu dibersihin tiap malam sebelum tidur gitu. Dan misalkan jangan tidur masih nyenyak-nyenyak susu juga. Benar. Sekarang atau secara gelas aja, pakai gelas aja kan. Jadi kombinasi pakai gelas. Iya betul. Nah ini kalau untuk kita dewasa ini, Dok, minum susu juga disarankan nggak, Dok? Betul, disarankan. Jadi selama kita masih tumbuh kembang itu disarankan. Setelah tumbuh kembang selesai juga masih, karena kan kandungan yang lainnya kita butuhkan, glukosanya begitu ya. Karena kan ada juga gigi yang rapuh gitu, Dok ya. Betul. Ya. Kalau rapuh sebenarnya itu di saat fase tumbuh kembangnya itu yang terganggu. Jadi ketika misalnya waktu dia tumbuh kembang prosesnya gizinya kurang, supaya kalsiumnya kurang, nah nanti struktur giginya pun lemah begitu. Iya, jadi biasanya kita di bidang kita ada dokter gigi spesialis prosto ya, gigi tiruan. Biasanya karena nggak bisa dipertahankan yang rapuh-rapuh itu ya kita ekstraksi oleh dokter bedah mulut, nanti dibuatkan gigi tiruan. Gitu, karena kalau dibiarkan jadi sesuatu yang menyebabkan sumber infeksi, misalnya dia udah mati, udah gangren kan. Nah, begitu. Mungkin idealnya, Dok, kita berapa kali sih untuk pemeriksaan gigi, Dok, ke rumah sakit? Idealnya itu tadi kita membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali. Nah, pada saat 6 bulan sekali itu sebenarnya nggak hanya karang gigi aja, kita mengecek semuanya. Sebenarnya kita boleh, Dok, saya ingin membersihkan karang gigi, tapi tolong dokter periksa semua gigi saya ada nggak yang bermasalah. Jadi sekalian itu sebenarnya medical check up. Jadi tapi ada juga yang kedua ya, kalaupun karena kesibukan, karena biaya minimal, ketika ada gejala jangan ditunda-tunda. Misalnya saya udah mulai ngilu nih, jangan tunda, nanti makin lama makin dalam gitu. Apalagi udah bengkak, udah bernanah, baru datang ke dokter gigi. Banyak tuh kasus yang datang ke kami tuh karena dibilang mengancam nyawa tadi, karena mulut tuh dekat dengan jalan nafas. Begitu dia infeksi bernanah, turun dia ke jalan nafas, tertutup jalan nafasnya. Itu yang mengancam nyawa, bahaya. Berbahaya sekali. Itu yang emergensinya di situ. Jadi jangan anggap remeh kalau sakit. Apakah ada pasien di Sumbar nih seperti banyak yang kami tangani. Banyak. Sebagiannya bertahan, sebagiannya ada yang tidak selamat. Orang pasiennya tuh, Dok? Kalau persentasenya mungkin ada sekitar 30-40% mungkin ya. Ada. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu di rentang umur usia berapa, Dok? Rata-rata di usia 30-50 ya. Karena mungkin 30-50 itu usia sudah
banyak kegiatan, jadi abai dengan setiap saya tanya kenapa baru sekarang Pak? Ya Kak saya sibuk gitu, saya ini jadi datangnya puskesmas aja. Nah puskesmas pun mungkin karena jauh merujuk ke bedah mulutnya di tengah kota lama, jadi datang tuh udah kondisi berat. Oke. Itu yang kita sedihkan mudah-mudahan. Nah ini kebetulan saya dengan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas, ini kabarnya di RSGM juga ada pelayanan poli eksekutif ini pemirsa podcast. Betul. Ini seperti apa dok pelayanan poli eksekutif ini? Baik, jadi pertama RSGM kita tuh selama ini hanya dikenal melayani pasien-pasien untuk mahasiswa koas atau dokter gigi muda. Nggak pernah ada pasien yang dilayani langsung oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Padahal kita memiliki dokter gigi spesialis paling lengkap. Ada 8 dokter gigi spesialis di bidang ilmu kedokteran gigi. Semuanya kita punya. Nah, oleh karena itulah kita membuka layanan. Kita akan launching layanan poli eksekutif yang dimana pasien langsung dilayani, boleh milih mau ke dokter gigi spesialis atau dokter gigi umum, dua-duanya kita sediakan. Dokter gigi spesialis mau apa? Bedah mulut ada, perio ada, orto ada, semuanya ada. Tinggal milih pasien. Jadi kami mengusung tema one stop dental and oral maxillofacial health service. Jadi one stop, satu kali aja kalau mau saya rujuk ke dokter orto ya, behel udah ada di sebelah, tinggal saya rujuk sebelah, nggak beda rumah sakit lagi gitu. Mau ke dokter gigi anak ada di sini. Jadi langsung one stop gitu. One stop ya. Satu gerbang ya? Satu gerbang gitu, nggak dirujuk lagi ke rumah sakit lagi. Ini kalau untuk poli eksekutif ini dok, apakah itu berlaku untuk pasien yang umum atau BPJS? Jadi aja? Sampai saat ini sementara ini masih pasien umum. Tetapi kami sedang proses akreditasi. Jika insya Allah izinkan lulus paripurna, kami akan kerjasama dengan BPJS. Karena syarat kerjasama dengan BPJS, provider BPJS itu harus terakreditasi paripurna. Siap. Ya, jadi mohon doanya, kami sedang akreditasi. Lagi akreditasi nih dok ya? Kemarin dan besok 2 hari 3 hari. Berarti lagi asesmen ya hari ini? Asesmen, hari ini perbaikan, besok mulai lagi. Nah untuk pelayanan di RSGM kan lagi asesmen ya dok? Betul. Mungkin apa sih yang menjadi keunggulan RSGM Unan daripada sebelumnya dok? Baik, yang pertama, kita satu-satunya rumah sakit yang memiliki sebuah alat radiologi namanya CBCT, yaitu pencitraan dalam bidang radiologi dalam 3 dimensi. Jadi rahang ini bisa diukur ketebalannya, kalau mau pasang gigi tiruan implan ketebalannya, mau operasi sampai mana tumornya begitu. Nah, rumah sakit Sumatera Barat itu hanya kami yang punya alat itu. Nah, itu unggulan kami yang pertama. Jadi kami punya alat itu. Kemudian yang kedua, ini tadi yang saya sampaikan one stop dental and oral maxillofacial service. Jadi kita ingin mengelola pelayanan gigi itu satu tempat semuanya ada gitu. Kayak kita di mall kan mau beli ini ada, beli ini ada, ada. Nah kita pikir rumah sakit kita juga begitu, karena selama ini kalau kita lihat rumah sakit di Sumatera Barat belum ada rumah sakit konsep rumah sakit gigi mulut yang semua spesialisnya ada, kecuali 2 RSGM ya, kami dan RSGM Baitur Rahmah. Nah, itu sama dengan kami karena pendidikan. Nah jadi itu yang kami unggulkan. Nah mungkin nanti ke depan kami akan membuat keunggulan, ada layanan anestesi yang ada pasien yang takut dengan bis total tapi nggak berani dengan bis lokal. Ada namanya dengan gas gelak atau N2O2 kalau nggak salah. Nah itu seperti macam gas, jadi dia pasien tidak dibawa ke kamar operasi, tidak juga dengan bis lokal saja sendiri, tapi dia dikasih gas dan dia nyaman gitu. Dia benar-benar nggak kerasa. Jadi selama kita cabut giginya, dibuat ini, dia tuh tenang gitu. Nah itu layanan itu tuh hampir jarang ada. Dan kami bicara dengan dokter anestesi yang sekarang bersedia membuat surat izin prakteknya di RSGM kami, beliau bersedia untuk membuat layanan itu gitu. Jadi itu sebagai alternatif, karena banyak pasien yang nggak mau. Saya takut kalau bis total ya. Disuntik aja takut dok. Takut. Nah bis lokal takut gitu kan. Jadi dengan ada semacam gas nanti tambahan, ada alatnya, tapi di poli di kursi gigi aja, nggak di kamar operasi. Gitu. Itu mungkin yang nanti ke depan kami coba. Jadi berarti ada 3. Dari udara aja kita udah bisa ini nyaman ya. Betul. Jadi nanti ada khusus gitu supaya jadi benar-benar nyaman aja. Jadi pas pengerjaan itu giginya nggak sakit ya dok? Nggak sakit. Kan tujuannya itu nggak boleh sakit. Luar biasa ini pemirsa. Boleh dicoba nanti ini kalau yang sakit giginya. Kami baru mulai. Silahkan ke RSGM Unan. Ini lokasi di mana dok? RSGM Unan itu di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 77, itu di Jalan Jati kata orang. Dulu bertempatnya itu kampus Vekon kalau bahasa dulu, sekarang kan FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dulu Vekon Unan. Vekon Jati, sekarang tempat itu kami yang tempatin di Jati, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unan.
Oke, mungkin prosedurnya gimana Dek untuk berobat itu? Apakah nanti tinggal kami punya booking online ada, kemudian bisa langsung datang. Nanti kami terima di petugas pendaftaran di depan, kemudian kami arahkan, kami screening dan kami arahkan pokoknya kami layani dengan sepenuh hati dan insya Allah pelayanan prima. Sebentar lagi kabarnya ada program konsultasi gigi gratis ya Dok ya? Betul. Kerjasama dengan PT Unilever. Iya betul. Jadi dalam rangka World Oral Health Day, Hari Kesehatan Gigi Mulut Dunia, itu kita memberikan layanan gratis bekerja sama dengan PT Unilever, gratis untuk 2 tindakan pembersihan karang gigi. Nah kita bahas karang gigi tadi ya. Terus kedua untuk visur sealant, mencegah gigi anak-anak itu karies. Jadi untuk pasien anak sebetulnya gini. Jadi dia dicegah karies itu diberi semacam obat gitu ya biar tidak gampang karies gitu. Nah itu gratis. Gratis ya Dok ya. Ini konsultasinya gratis ya Dok ya? Betul, semuanya tindakannya juga gratis. Tindakannya jadi gratis konsultasi juga sama tindakan juga. Dokter gigi itu bedanya dengan dokter umum, banyak tindakannya. Kalau dokter umum kan konsultasi kan. Iya betul. Terakhir ngirsepnya. Gitu. Tapi dokter gigi dia konsultasi juga tapi ada tindakan, ada intervensinya. Nah mungkin di RSGM juga sudah memiliki dokter-dokter spesialis yang luar biasa ya Dok ya. Bahkan juga tadi ada yang sudah profesor ya? Iya. Alhamdulillah salah satu dokter penyambung jawab pelayanan kita, Dr. Gigi Nila Kasuma, yang juga dekan FIG, sudah profesor, tapi beliau juga DPJP kita, dokter di rumah sakit kita. Dan kita juga memiliki dokter umum dan juga memiliki dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit anak, dan dokter anestesi, dokter bius. Jadi karena rumah sakit kita ini juga ada layanan kamar operasi, ada IGD-nya juga. Jadi Bapak Ibu, pemirsa sekalian, kalau ingin berobat umum, dokter umum kita punya ke IGD saja. Jadi IGD kita ini bukan hanya gigi aja. Jangan hanya kalau sakit gigi, betul IGD kita 24 jam, hari libur juga bisa. Tapi kalau sakit yang lain juga boleh. Karena kita punya dokter umum Dok, dan kita juga punya dokter penyakit dalam dan anak. Gitu. Dan ini integrasi dengan rumah sakit Unan Dok yang di Rumah Manis? Iya, jadi kita ini sebenarnya satu owner ya, pemilik yang sama. Jadi ibaratnya rumah sakit Unan itu kakak kandung, kami ini adik kandung. Jadi hubungannya kuat sih. Kami selama ini disupport oleh rumah sakit Unan. Dibantu banyak lah untuk akreditasi ini pun rumah sakit Unan itu sangat mensupport sekali, banyak bantuan yang diberikan. Iya loh kakak ade ya Dok ya. Tega masa ade. Iya. Apalagi saya pernah di rumah sakit Unan juga sebelumnya. Dok. Pernah. Siap. Terima kasih Dok. Kayaknya cukup ya untuk kesehatan gigi dan mulut. Semoga pemirsa podcast kita juga cukup memuaskan. Dan nanti kalau misalnya bagi pemirsa yang masih kurang nih pembahasan kita, silahkan di chat saja di Unan Official. Silahkan berikan komentarnya mau tema apa lagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi secara garis besar kita sudah membahas ya Dok ya. Mudah-mudahan pemirsa podcast kita juga puas dengan pembahasan kita sekarang ini. Dan saya sangat puas sekali dengan narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Harvindonisma, spesialis mulut, bedah mulut dan maksilofasial. Ini mungkin maksilofasial apa nih Dok? Rahang dan wajah. Jadi tidak hanya gigi saja, tidak hanya mulut saja, tapi juga rahang dan wajah. Luar biasa ini ya. Benar-benar spesialis banget. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mau berobat, silahkan punya masalah gigi dan mulut. Dan kalau nggak punya masalah gigi juga harus periksa giginya 2 kali dalam setahun di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas, dan tentunya pasti dilayani dengan paripurna. Amin ya Allah. Mohon doa ya akreditasi. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama Unideva. Semoga podcast Unan Official kita selalu memberikan informasi yang informatif, edukatif dan inspiratif untuk Anda semua. Dan saya Farisa mohon pamit dari layar kaca Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Bagian terima kasih.